Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Nawat di kelas 12 ini ingin melaksanakan tugasnya yang telah diberikan oleh Ibu Tante Isra, guru SKI, yang telah memberikan tugas kepada saya berupa biografi Sunan Ampel. Sedikit saya ingin bercerita tentang Sunan Ampel, yaitu adalah putra Syekh Ibrahim Asmoro-Qandhi, berperan dalam menyebarkan Islam di Jawa dan sekitarnya. Selain pendidikan pesantren di Ampel Denta untuk melatih kader-kader dakwah seperti Sunan Giri dan Raden Fatah, Raden Husain, Sunan Gunung dan Sunan Derajat, Sunan Ampel juga membentuk jaringan keluarga muslim dengan menjodohkan juru dakwah Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Melalui strategi ini, Islam dapat tersebar lebih luas. Sunan Ampel menikahi putri Arya Reja Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Raja Surabaya yang beragama Islam. Dakwahnya tidak hanya terbatas di Surabaya dan di ibu kota Majapahit, tetapi juga mencapai daerah Sukanda di Kalimantan. Simak biografi kisah Sunan Ampel berikut ini. Sunan Ampel alias Raden Rahmat berangkat ke Jawa bersama ayahnya dan saudaranya Ali Musada dan temannya Abu Hurairah untuk menyebarkan agama Islam. Dia berasal dari keluarga terhormat dengan ayahnya yang bernama Syekh Ibrahim Syairuddin Asmoro-Qandhi dan ibunya Dewi Chandrawulan yang memiliki hubungan erat dengan istri Berkartabumi Raja Majapahit. Mereka tinggal di Tuban hingga ayahnya meninggal. Lalu Raden Rahmat pergi ke Majapahit untuk bertemu bibinya yang menikahi dengan Raja Majapahit yang beragama Buddha. Menurut Babat Ngampel Denta, Raden Rahmat diangkat menjadi imam di Surabaya oleh Raja Majapahit dengan gelar Sunan Ampel. Dia juga ditunjuk sebagai imam Masjid Surabaya oleh Arya Sena karena hubungan yang baik dengan Raja Majapahit. Raden Rahmat pun diizinkan tinggal di Ampel dengan keluarga-keluarganya dan diberikan sebuah wilayah oleh Kerajaan Majapahit. Selama perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Bangkuning dan Mbah Karimah yang kemudian menjadi pengikutnya. Raden Rahmat menikahi putri Ki Bangkuning dan Mbah Karimah dan memiliki 2 putri. Selama tinggal di rumah Ki Bangkuning, Raden Rahmat aktif dalam menyebarkan dakwah Islam, terutama melalui pembangunan masjid. Menurut Serat Wali Sono, Raja Majapahit tidak langsung menunjuk Raden Rahmat sebagai pemimpin Ampel Denta. Sebagai gantinya, Raden Rahmat diserahkan kepada Adipati Surabaya bernama Arya Lembu Suro yang juga beragama Islam. Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat diberi jabatan imam di Surabaya oleh Arya Lembu Suro. Setelah itu, dia menjadi penguasa Surabaya. Sunan Ampel terkenal efektif dalam dakwah, menjalin ikatan pernikahan untuk memperkuat hubungan keluarga dalam komunitas muslim, dan strategi politik dengan menjodohkan anggota keluarganya dengan keluarga penguasa lainnya. Putri Sunan Ampel, Mas Murtosyah, dinikahkan dengan muridnya Raden Paku atau Sunan Giri. Sementara adiknya Mas Murtosimah menikahi Raden Fatah yang kemudian menjadi Adipati Demak. Sunan Ampel mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran dan kitab-kitab tentang ilmu syariat, ilmu tarekat, serta ilmu hakikat. Raden Rahmat juga memperlihatkan kehidupan yang sederhana, berdiam diri dalam riyadhah, menahan hawa nafsu, dan menjalankan ibadah fardu dan sunnah dengan sungguh-sungguh. Sunan Ampel juga membuat tradisi-tradisi untuk masyarakat Jawa, yaitu 1. Mentradisikan pengajian untuk orang yang meninggal dengan mengadakan kenduren dan mengenang kematian pada hari tertentu setelah kematian, seperti hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Yang kedua, merayakan hari ke-1 dan ke-10 bulan Asyura dengan penyajian bubur syuro, serta menahan diri dari mengadakan upacara pernikahan, khitanan, atau pindah rumah selama bulan Asyura. Yang
Ketiga, mengadakan tradisi Rebu Wekasan atau Arba'ah akhir pada bulan Syafar. Yang kelima, memperingati Nisfu Sya'ban dengan pemahaman tentang wahdatul wujud. Yang keenam, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan qasidah yang memuji Nabi dan Ahlul Bait, serta membaca wirid-wirid tertentu, menggunakan sebutan mak untuk ibu, kak atau kang untuk kakak atau orang yang lebih tua, dan adi untuk adik. Anak laki-laki kecil disebut khacoa atau khacong. Seiring berjalanan waktu, mazhab Sampa mulai beralih ke aliran Syiah yang mempengaruhi beberapa tradisi di atas dengan paham Syiah Zaidiyah. Sunan Ampel dan para penyebar Islam pada abad ke-15 dan ke-16 membawa Islam ke Jawa dengan menggabungkan budaya pra-Islam dengan Islam melalui alkulturasi. Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh paling dinamis dalam sejarah Islam di Jawa karena berhasil menyatukan tradisi keagamaan Muslim Trampa melalui pendekatan Sufisme dan diterima oleh masyarakat Jawa. Meskipun tahun meninggalnya Sunan Ampel tidak pasti, dalam Babat ing Gresik mencatat dengan candra sengkala ulama ngampel lena masjid yang mencerminkan tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi sebagai wafatnya Sunan Ampel. Sementara di Serat Khanda mencatat dengan awak kalih guna iku menunjukkan tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi sebagai wafatnya Sunan Ampel. Makamnya terletak di samping Masjid Agung Ngampel Surabaya yang menjadi tempat ziarah umat Islam Nusantara.